Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailatul Masrurah, NIM T20198075 dari Biologi 2. Kalian tahu nggak sih apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sel tumbuhan. Yang pertama, sel parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki beberapa fungsi, mulai dari penyimpanan, dukungan terhadap fotosintesis, tempat berikatannya floem. Selain xilem dan floem yang terikat dengan sel parenkim, daun juga terdiri dari sel-sel parenkim. Beberapa sel parenkim seperti pada epidermis berfungsi untuk menetralisasi cahaya dan mengatur pertukaran gas. Sel parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan permeabel yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil di dalamnya. Yang kedua yaitu sel kolamkim. Sel kolamkim hidup saat sudah dewasa dan hanya memiliki sebuah dinding primer. Sel-sel ini sudah matang dan berasal dari meristem yang awalnya merupai sel parenkim. Plastidanya tidak berkembang dan organel sekretorik atau retikulum endoplasma dan badan Golgi berproliferasi untuk mengeluarkan dinding primer tambah. Yang ketiga yaitu sel xilem. Sel xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat yaitu sel floem. Sel floem adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi yang ditransportasikan terutama sukrosa. Sel floem terdiri dari dua jenis sel yaitu tabung saringan dan sel pendamping. Selanjutnya yaitu struktur bagian dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Fungsi dari nukleus yaitu mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Yang kedua yaitu plastida atau kloroplas, merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Yang ketiga yaitu ribosom, merupakan organelse yang membentuk kecil yang berupa butiran nukleoprotein. Fungsi dari ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. Yang keempat yaitu mitokondria, merupakan organel besar yang terbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kelima yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi, terdiri dari kumpulan vesikel pipi yang memiliki bentuk cisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipi. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel, setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma, merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis protein dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi dan racun. Yang ketujuh yaitu vakuola, merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan. Fungsi dari vakuola yaitu sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks.
Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Fungsi dari peroksisom yaitu memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan tentang sel tumbuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.